Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya M. Fahmi Azhari berkesempatan untuk menyampaikan hasil observasi saya guna memenuhi tugas manajemen operasi dan produksi yang diambil oleh Bapak Haji Beni. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi saya, yaitu laporan observasi manajemen operasi dan produksi kerupuk Brombong di UD Berlian. Sebelum saya menyampaikan tentang beberapa hal terkait manajemen operasi dan produksi, perlu saya sampaikan sejarah berdirinya usaha kerupuk Brombong ini. Perusahaan ini atau usaha ini berdiri pada tahun 2007, bertempat di Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Usaha ini didirikan oleh Mas Eko beserta dua adiknya. Awal mula pemilik usaha ini sebenarnya bekerja di rumah pamannya bersama adik-adiknya. Namun karena keinginannya untuk bekerja mandiri, maka pemilik usaha ini mengajak dua adiknya untuk mendirikan sebuah usaha kerupuk Brombong sendiri. Usaha ini tidak langsung lancar begitu saja, namun sejak awal sudah jatuh bangun. Sebab di awal dalam hal manajemen masih kurang dan semua berangkat dari nol. Namun sang pemilik ini tetap berusaha dan ikhtiar, akhirnya usaha ini dapat bertahan dan mampu berkembang sampai saat ini. Adapun strategi operasi yang diterapkan di usaha kerupuk Brombong ini yaitu pertama menganalisis bisnis. Pemilik di sini mempunyai prinsip bahwa setiap kota itu pasti mempunyai pasar induk. Misalnya di Blitar itu mempunyai pasar induk di Pasar Legi, yang mana letaknya itu di Kota Blitar. Kemudian analisis yang kedua yaitu pemilik usaha melobi agen-agen untuk menawarkan produk. Di sini itu misalnya pemilik itu dari pabrik itu mematok harga 10.000. Nanti entah dijual berapa terserah dari agen tersebut. Kemudian yang kedua analisis eksternal. Pemilik atau pemilik usaha di sini menganalisis bahwa di luaran sana atau di pasar sana banyak macam-macam kerupuk yang ada di pasaran, sehingga kompetisi pasar semakin ketat, baik itu kualitas, harga, maupun lain sebagainya. Kemudian kerupuk Brombong di sini juga merupakan kerupuk yang jarang ditemui di wilayah Blitar dan sekitarnya, sehingga hal ini menjadi peluang untuk pemasaran kerupuk Brombong itu sendiri. Ini analisis eksternal ini menyangkut tantangan dan juga peluang. Kemudian analisis internal ini kelebihannya masing-masing pendiri atau perintis usaha, Mas Eko dan dua adiknya itu mempunyai peran yang berbeda-beda. Di sini yang saya amati, yang saya observasi itu pemilik yaitu Mas Eko itu menyediakan modal, sedangkan adiknya itu bekerja, jadi saling bekerja sama. Kemudian kekurangannya di sini yaitu manajemen pemasaran, karena pada waktu itu berangkat dari nol, sehingga manajemen pemasarannya pun juga masih belum begitu tertata. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu peralatan yang masih seadanya, karena pada waktu itu masih merintis sehingga alat yang digunakan itu apa adanya, belum seperti saat ini. Kalau saat ini sudah menggunakan mesin. Selanjutnya prinsip dasar manajemen mutu terpadu yang diterapkan di usaha ini. Beliau sang pemilik itu mengatakan bahwa kualitas produk dan kualitas dan kepuasan pelanggan adalah hal yang paling utama. Itu yang
disampaikan oleh pemilik usaha yang saya kutip di sini. Nah, di prinsip dasar manajemen terpadu yang diterapkan di usaha ini, yaitu pertama fokus kepada pelanggan. Ketika terjadi komplain dari pelanggan sebab produknya rusak atau buruk, maka seketika itu produk akan diretur atau diganti dengan produk yang baru atau produk yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu kepemimpinan. Di sini sikap kepemimpinan dari seorang pemilik usaha atau CEO berperan penting dalam menentukan arah ke depannya. Artinya pemilik usaha di sini berperan penting dalam menjaga kualitas dan kepuasan pelanggan. Ketika sang pemilik usaha tidak tanggap terhadap kualitas ataupun kepuasan pelanggan, maka usaha yang didirikannya akan tidak lancar. Kemudian selanjutnya yaitu pelibatan sales atau agen di sini dan karyawan. Dalam hal ini pemilik usaha dalam menjalankan usaha dibantu dengan para sales, sehingga ketika ada komplain maka pemilik akan menerima informasi dan kemudian dilanjutkan karyawan produksi. Nah, yang terakhir itu perbaikan produk. Setelah semua hal produk yang diterima itu, maka tahap selanjutnya adalah perbaikan produk. Selanjutnya yaitu perencanaan dan perancangan produk. Perencanaan produk yang setelah saya berbincang-bincang dengan pemilik usaha tersebut bahwa produksi itu tetap, namun karena musim penghujan maka stok barang. Karena musim hujan kualitas itu tidak maksimal. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan. Kemudian jangka panjangnya dalam 3-4 tahun ke depan, apabila permintaan dari pelanggan bertambah, maka akan menambah mesin produksi. Hal ini sejalan dengan permintaan pasar. Dalam sehari bisa menghasilkan 4,5 sampai 5 kuintal dalam satu hari produksi. Ini 4,5 sampai 5 kuintal ini kerupuknya ya. Kemudian proses perancangan produk. Penetapan kebutuhan bahan baku yaitu terdiri dari dua bahan baku utama yaitu tepung pati dan tepung gaplek. Kemudian dicampur dengan bumbu, yang mana bumbu ini kan dirahasiakan karena ya setiap usaha itu pasti mempunyai resep rahasia ya. Nah, di sini perbandingannya yaitu 1 kuintal tepung pati, setengah kuintal tepung gaplek. Nah, adapun proses produksi yaitu yang pertama menyiapkan bahan-bahan yang sudah ditentukan, kemudian baru disadur. Dalam bahasa Jawa itu dijelu dengan air panas. Selanjutnya diaduk dalam molen. Ketika sudah rata, baru akan dipindahkan ke mesin cetak. Kemudian langsung dicetak, nanti ditempatkan di loyang, kemudian langsung di oven kurang lebih 1 jam 15 menit. Setelah masak, didiamkan selama 6 jam. 6 jam ini agar tekstur kerupuk itu menjadi kering. Karena ketika setelah dicetak langsung dipotong itu maka kerupuknya itu akan kimpes, akan kelet atau lengket gitu. Bedanya kerupuk brombong atau kelompong dengan kerupuk uyel, kalau kerupuk uyel setelah cetak langsung dijemur. Namun kalau kerupuk brombong di sini itu harus menunggu 6 jam supaya kering, baru kemudian dipotong sesuai pesanan. Ada yang pesanan 3 cm, 7 cm, dan lain sebagainya, tergantung pemesan. Kemudian dijemur besok paginya dengan durasi 7 sampai 8 jam. Ya kira-kira jam 7 sampai jam berapa? Jam 4 sore, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini
saya gambarkan peta ekspansi pasar kerupuk Brombong atau perluasan pasar kerupuk Brombong. Di sini dalam pemasaran kerupuk Brombong itu masih dalam 4 kabupaten. Yang pertama itu di Blitar, di daerah Pasar Legi, yang mana ini merupakan pasar induk di Blitar. Kemudian yang kedua di Kediri, ini dikirim ke Agen. Kemudian yang ketiga itu di Jombang, ini juga dikirim ke Agen juga. Dan yang keempat itu juga di Agen, di Kabupaten Nganjuk. Dan insya Allah dalam beberapa tahun yang ke depan, beliau berencana untuk memperluas pasar lagi. Seperti itu. Ramalan permintaan produk dan jasa forecasting. Ramalan permintaan produk dan jasa forecasting, langkah-langkah dalam peramalan produk yang diterapkan oleh usaha ini yaitu dengan menggunakan data-data masa lalu sebagai acuan dalam meramal permintaan produk. Contohnya, ketika musim hujan permintaan meningkat namun produksi menurun, sehingga menyebabkan terlambat dalam pengiriman barang. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi masih menggunakan cahaya matahari sebagai media pengeringan, sehingga ketika hujan maka produksi akan terhambat. Namun untuk menghadapi hal tersebut karena belajar dari pengalaman, maka sang pemilik mempunyai rencana untuk menyetok barang guna meningkatkan efektivitas pengiriman barang maupun stok produk. Kemudian ketika seperti hari-hari besar Islam, permintaan produk itu tidak begitu signifikan meningkatnya. Seperti Hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru, dan lain sebagainya. Sebab pada saat itu jelas kalah dengan jajanan roti, makanan ringan, dan lain sebagainya. Namun ketika bulan Ramadan, permintaan terkadang banyak karena agen-agen pada waktu itu menyetok barang guna persiapan ketika permintaan pada Hari Raya Idul Fitri. Sebab pada Hari Raya Idul Fitri ini usaha kerupuk Brombong ini tutup sekitar 10-14 hari. Bahkan pada saat Idul Fitri, agen-agen kerupuk itu ada yang buka, sehingga jika agen tersebut tidak menyetok produk, maka akan bingung jika kehabisan stok. Selanjutnya yaitu biaya persediaan. Persediaan bahan baku dan pembelian. Pada usaha ini dalam persediaan bahan baku dengan menyetoknya. Biasanya bahan baku menyetok secukupnya. Masa untuk 1 minggu, ketika habis akan beli lagi atau belanja. Dan biasanya setiap kali pembelian membeli sekitar 7-8 kental tepung pati dan 3,5-4 kental tepung gaplek. Nah, sedangkan untuk biaya jual dan transportasi, di sini pemilik menjual kerupuk Brombong ini per kilo seharga 10.000. Sedangkan untuk transportasi biaya itu menyesuaikan tergantung tempat pengiriman. Misalnya di wilayah Blitar, di baik kota maupun kabupaten, itu per bal 5 kilo itu dihargai 1.000. Sedangkan di daerah Nganjuk, Jombang, itu per bal dihargai 2.500. Yang mana per bal itu berisi 5 kilo di sini ya. Kemudian daerah Kediri itu sekitar 1.500 per bal. Nah, biaya penyimpanan. Biasanya jika terjadi kerusakan produk, maka akan ditarik dan diganti dengan yang baru. Nah, di sini juga pemilik usaha menerapkan metode pencatatan perpetual. Artinya setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan itu akan dicatat. Namun setiap 15 hari sekali itu baru ditotal secara keseluruhan, baik gaji, bahan baku, barang masuk, barang keluar, penghasilan, dan lain sebagainya. Jadi setiap 15 hari sekali itu secara keseluruhan akan ditotal. Namun ketika
hari ini misalnya ada pembelian tepung gaplek, maka juga dicatat. Ketika besok ada pembelian bahan baku lagi akan dicatat. Namun secara besar pengeluaran pemasukan itu akan dicatat ketika 15 hari sekali. Selanjutnya yaitu catatan orang kerja itu juga dicatat setiap hari, siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk, siapa yang izin, dan lain sebagainya. Nah, perancangan kapasitas, perencanaan lokasi pabrik, dan tata letak fasilitas. Perancangan kapasitas dan perencanaan lokasi, sejak awal usaha ini berdiri, letak lokasi sudah didesain saat itu juga, sehingga sampai saat ini tidak begitu mengalami perubahan signifikan dalam lokasi pabrik. Namun ada beberapa perluasan bagian seperti penjemuran, kemudian penambahan gudang, dan lain sebagainya. Pada usaha ini terdiri dari satu mesin press dan satu mesin molen. Sedangkan tata letak fasilitas dalam yang diterapkan di usaha ini berurutan alurnya sesuai tahap, dan dari dinas kesehatan pun juga mewajibkan seperti itu. Nah, di sini sudah saya gambarkan, yaitu yang pertama bahan baku, kemudian tahap kedua penyaduran, tahap ketiga press dan pencetakan, keempat pengovenan, yang kelima pemotongan, yang keenam penjemuran, dan yang ketujuh pengemasan. Selanjutnya yaitu manajemen SDM. Adapun hak dan kewajiban karyawan di sini yaitu setiap karyawan digaji 2 minggu sekali. Kemudian libur dalam 1 minggu sekali itu pada hari Jumat. Ketika ada karyawan baru, maka akan di-training minimal selama 14 hari atau bahkan lebih. Kemudian karyawan lama itu diusahakan untuk selalu komunikasi atau konsultasi setiap saat perihal proses produksi. Kemudian masing-masing karyawan juga sudah mempunyai tugas-tugas sendiri. Dan juga karyawan biasanya sampai di tempat usaha itu jam 6:30 sampai jam 7. Adapun karyawan memiliki jam kerja mulai jam 7 sampai jam 16, kira-kira di sini 7 sampai 8 jam. Kemudian pembagian tugas ketika pagi hari itu terdapat 6 orang dengan rincian 4 orang produksi, 2 orang menjemur, sedangkan pada sore hari itu terdapat 4 orang dengan rincian 2 orang packing dan 2 orang mengentas atau apa ya istilahnya, mengambil kerupuk-kerupuk yang sudah kering itu. Nah, di sini saya akan berikan video. Nah, inilah bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan kerupuk gombong. Di sini itu tempat sadur. Nah, ini merupakan mesin pencetak, dan ini merupakan tempat oven. Jadi satu kali oven itu sekitar 1 kintal. Jadi dalam sehari itu biasanya 4 kali masakan. Ini, dan di sini biasanya digunakan untuk memotong kerupuk yang sudah pada waktu ini belum ada kegiatan sehingga masih kosong. Nah, ini merupakan proses pencetakan kerupuk, dipotong-potong sesuai dengan loyang, kemudian dipotong sesuai dengan ukuran permintaan. Nah, di sini merupakan penjemuran kerupuk. Ya, seperti ini keadaannya, jemur 1 atau bahkan 2 hari ketika musim hujan. Nah, di sini itu merupakan tempat packing, tempat 5 kilo, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.